Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan Kanal 3 di episode Melek Hukum kali ini. Nah, mungkin teman-teman lagi ada yang istirahat atau sedang perjalanan menuju ke kantor. Hari ini saya kedatangan tamu spesial saya. Kenalin Bu, namanya siapa? Halo pagi, siang, sore, malam. Aduh. Mengikuti Ibu Aning, saya Diah, konsultan hukum. Oke, nah kita kedatangan Bu Diah nih. Jadi kemarin teman-teman setelah kita bahas mengenai aplikasi Peduli Lindungi, juga ternyata banyak sekali ya permintaan atau pertanyaan dan juga komen dari teman-teman. Hari ini bersama Ibu Diah kita akan bahas mengenai data pribadi ya. Oke, Jadi, perlindungan data pribadi. Ya, perlindungan data pribadi. Ya, gimana sih? Jadi nggak cuma diri aja yang dilindungi, nih data-data kita juga harus dilindungi ya. Betul. Nah, jadi saya mau tanya Bu Diah, sebenarnya definisi dari data pribadi itu apa ya? Oke, untuk definisi ini saya baca ke sini ya Bu Undang-undang, Aningnya, karena betul, kan betul. ini definisi, jadi jangan sampai salah. Jangan sampai jadi kurang. pemirsa juga dapatnya pas. Yes. Oke, kalau menurut RUU, sayang masih RUU nih. RUU Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya nih, Mbak Ning. Gitu. Baik secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Gitu data Jadi ini pribadi. sangat berbeda dengan undang-undang informasi dan IT maksudnya. ITE. Ya, Ini berbeda ya. Jadi Slightly ini akan different ada RUU definisinya. baru. Ini belum disahkan oleh DPR atau gimana ya? Masih RUU Belum. bentuknya? Jadi memang sebenarnya ini sudah diprioritaskan masuk ke prolegnas, sudah masuk ke prolegnas itu sejak tahun 2020. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin juga kan kita kondisinya sejak tahun 2020 sampai sekarang masih PPKM ya, Mbak Ning. Jadi karena pandemi ya, masa tentunya yang pandemi. diprioritaskan adalah hal-hal yang terkait dengan penanggulangan Gitu. ini COVID-19 dulu lah. Iya betul ya, yang prioritas, Prioritas lah untuk kita ya. penanggulangan. Tapi sudah ada ya rancangan undang-undang. Walaupun ini sebenarnya juga prioritas ya, karena ini kan Iya. terkait dengan investasi dari luar nih. Gitu. Untuk Tapi kita lihat memastikan. aja. Oke, jadi gini teman-teman viewers Kanal 3, mungkin ada teman-teman juga yang mau dapat penjelasan nih dari Bu Diah terkait dengan tadi ya, apa aja sih sebenarnya masuk kategori data pribadi setelah definisi tadi. Nah, terkadang kita mau mengakses suatu area publik, misalnya mau masuk ke suatu gedung, Mall ya. mall atau masuk ke bank, bioskop, Iya. Ibu scan dulu ya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu harus masukin tuh NIK. Iya, iya. Nah, apakah itu juga masuk dalam kategori yang harusnya dirahasiakan ya? Seharusnya iya. Jadi data pribadi itu kan ada dua macam ya kalau dalam RUU nanti keluar, yaitu data pribadi yang umum dan yang satu lagi yang sensitif. Nah, data pribadi yang umum itu adalah informasi yang ada dalam identifikasi kita, ID card kita. Ya, Misalnya? ada tanggal lahir, ya kan, alamat, apa aja tuh yang ada di KTP, Agama, nomornya udah rumah, pasti ya, ya nomor kan? NIK, dan itu yang dimasukkan ke dalam Peduli Lindungi itu. Sepanjang sistemnya dan pengamanan di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang wajar, yang memang dianut untuk melindungi data, ya mestinya nggak ada masalah. Tapi kan yang kita khawatirkan adalah aman gak sih? Iya, Gitu. benar. Bocor Ya, nggak sih? Iya, jadi memang belum ada kayak apa sih tier kedua untuk melakukan autentifikasi ya, kurang lebih ya. Jadi bagaimana sih hanya nyebutin NIK aja kok bisa? Perlu nggak sih signature tambahan misalnya kayak gitu kali ya? Nah, itu lebih tingkat perlindungannya akan lebih lagi tuh Bu Aning, karena kan gitu. satu udah masuk nomornya. Iya, Nomor betul. begitu sih nomor ketemu sama nama itu udah informasi rahasia kan. iya, iya. Terus tambah lagi alamat. Ditambah lagi tanda tangan. Wah, itu kalau udah sampai bocor bisa digunakan macam-macam deh tuh. Macam-macam ya. Nah, jadi viewers Kanal 3 mungkin seperti saya, Ibu Diah dan teman-teman di rumah juga selama masa pandemi mengurangi keluar rumah sehingga Iya. terjadilah aktivitas online nih, salah satu belanja online nih Bu. Ya. Nah, pada saat kita belanja online kan kita juga harus ngasih nomor telepon. Nah, apakah nomor telepon itu juga bagian dari
data pribadi ya yang harus Iya dilindungi dong, gitu iya loh. dong Bu Aning. Kalau nomor Oke. telepon kita masuk nih ke apalah belanja, itulah ya, Marketplace ya, marketplace yang ya kita hijau-hijau masuk. itu, Nah kita masukin nama kita bisa samarkan. Betul. Nomor telepon nggak mungkin disamarkan. Nanti Oh, drivernya nelfon kita gimana begitu Iya, nyampe kurirnya, rumah. Nah kurirnya itu kan nyampe. nggak mungkin, itu harus benar. Nama bisa disamarkan. Tapi terus alamat. Ah. Alamat juga kan kita nggak bisa samarkan. Iya betul. Nomor 10 kita bilang nomor 17 lah 17A, nanti 17B nyasar. nyasar. Betul. Jadi itu minimal 2 data itu aja kita udah harus jaga dengan sangat hati-hati. Nah, kita rely on providernya, bahwa mereka akan menjaga rahasia kita dengan baik, ya. gitu. Karena saya lihat ya edukasi mengenai data pribadi saat ini mungkin juga masih agak kurang ya. masih Sebenarnya kurang. fungsi pemerintah nih di mana ya untuk melindungi data pribadi warga negaranya? Itu kan kita belum punya nih. Iya. Masih RUU Masih sampai RUU sekarang, ya. tapi jangan salah loh, data pribadinya sendiri scattered nih. Diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dukcapil Betul. misalnya. Terus Kemeninfo Ya, dan IT, mana aja tuh? ada PP gitu. Itu gimana Kalau tuh bisa catatan jadi? saya sih kalau nggak salah kurang lebih ada 8 atau 9 peraturan. Terpisah-pisah. Iya. Khusus perbankan ada lagi, Ada lagi. kesehatan beda lagi Beda gitu. lagi. Tapi semuanya tujuannya sama, melindungi jangan sampai data pribadi nasabah atau Iya. klien atau kita lah gitu ya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya, Itu iya, sih. iya. Semangatnya bagus. Jadi sebenarnya tujuan dari NIK ini sebenarnya sebagai apa sih? Sebagai nomor identitas tunggal atau seperti apa ya pemerintah? Kedepannya sepertinya itu sama seperti negara-negara lain hanya satu identitas aja kan, ngeling kemana-mana, which is bagus sebenarnya. Iya. Sepanjang kita bisa pemerintah bisa mengamankan sistemnya supaya tidak sampai bocor kemana-mana. Tidak sampai bocor. Itu Iya, sih. benar ya. Itu aja concernnya. Sebenarnya, nah itu menarik banget ya viewers Kanal 3. Tapi mungkin Bu Dia, kita mungkin juga tahu nih, mungkin Ibu tahu nih pengalaman di negara lain yang sudah memiliki undang-undang tentang data pribadi. Mungkin Ibu bisa share sedikit deh Bu, di negara mana atau Mungkin paling mana dekat sih? Singapura kali ya. Oh Singapura itu. Tadi yang gimana? cerita yang pertama tuh Mbak Aning, ini ditelepon sama bank atau iya. suka terganggu kan ditawarin apalah KTA lah apa gitu ya. Nah itu kan sebenarnya padahal kita belum mungkin nggak pernah kasih Iya, gitu loh data iya. kita ke bank tersebut gitu loh. Nah kalau di tetangga kita nih di Singapura, kita sebagai warga negara bisa daftarin nomor telepon kita. Ada pemerintah punya sistemnya do not call registry. Jadi ada namanya register untuk saya nggak mau ditelepon. Untuk penawaran-penawaran yang seperti itu gitu loh. Gitu ya. Kita punya opsi itu. Dan itu diperpanjang saya lupa berapa lama gitu, itu periodically itu diupdate. Jadi kalau gitu. Mbak Aning ngerasa nih saya masih tahun depan masih nggak mau diganggu gitu, daftarin Iya, lagi iya, tuh iya. nomornya Oh, gitu, gitu. itu terregister. Jadi tidak akan tuh kita ditelepon atau dapat SMS atau dapat WA dari pihak-pihak yang memang kita tidak merasa punya kepentingan apa-apa gitu. makasih loh, Itu Bu contoh Dia. paling dekat ya. Nah jadi teman-teman nggak cuman buat negara ataupun warga negaranya, mungkin Bu Dia juga bisa nih kasih contoh beberapa perusahaan yang memang menyimpan data pribadi Ya. pelanggannya dan ada sanksinya nggak sih sebenarnya buat perusahaan-perusahaan besar yang memang menyimpan data pribadi, nama, tanggal lahir Tentunya. gitu. Terus pernah ada sanksi atau mungkin sanksinya administrasi ya, harus membayar sekian Ya. rupiah gitu loh. Ada Sedikit nih perbedaan ya Mbak Aning. Kalau di RUU kita Ya. sanksinya administratif. nggak? Oh, Gitu. administrasi. Tapi kalau kita bicara tentang perlindungan data pribadi, orang akan biasanya asosiasinya ke GDPR, General Data Protection Regulation di Eropa. Iya. Nah, mereka yang paling restriktif lah ya untuk melindungi data pribadi para warga negaranya. Landmark case nih kalau saya boleh nyontek Mbak Aning, Gimana itu tuh? udah pernah ada landmark case 2 kali malah. Landmark case nih di mana, di gedung Landmark di Sudirman apa di mana nih? Itu Di mana, Bu kasus-kasus Dia? yang memang wow gitu. wow. Ini Jadi bisa sanksinya ini ya, jadi triliunan, bisa miliaran dan ya. itu menjadi menjadi berapa tuh? benchmark buat kita yang lain ya, Buat pelaku perusahaan. usaha yang bersinggungan dengan data pribadi untuk untuk lain kali kita harus melakukan perlindungan yang lebih baik lagi. Oh iya, ini Gitu, landmark terhadap case sistemnya ini mereka. perusahaan. Contohnya yang paling lucu waktu itu sih Facebook. Oh iya, Ya, saya pernah Facebook. denger tuh
tahun ya 2018 Facebook ya udah lama diretas kan. katanya. Diretas. Terus apa yang dilakukan oleh Facebook? Apa dapat sanksi atau memperbaiki sistem Long story short IT-nya? gitu ya, dengan berbagai macam sidang dan pembelaan, akhirnya ini lucunya itu kan Facebook Amerika ya, Iya, kebocorannya itu kan data yang dari Eropa. Iya. Nah, jadi mereka diberikan sanksi oleh GDPR nih dari Iya, Eropa. dari Eropa. Dan sanksinya lumayan loh, Mbak Ning, itu 500.000 pound Euro. sterling. Oh, pound sterling, Waktu oke. itu tahun 2018. Sekarang harus aja bayar udah ya. banyak ya, apalagi Atau- masih tahun 2018 tuh kan. Itu yang pertama. Iya. Kemudian landmark case berikutnya Google. Oh, Google juga pernah ya. Google juga. Kita kan sering tuh ya pakai Gmail. Saya juga kok gitu, sama Siapa deh. yang nggak punya? Kita sebut merek nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, silakan. Oke nih, kalau Google ini malah dia kena sanksi lebih besar. Kenapa? Karena data yang didapat oleh dia dan bocor itu juga lebih signifikan. Kenapa? Mungkin dulu masih inget namanya tuh Street Viewer. Mereka punya aplikasi namanya Street Viewer. Kita jadi kalau masukin alamat, kita bisa cari tuh, rumahnya Mbak Aning pagarnya putih gitu. Terus ya Google ada. Maps sekarang kali ya. Betul. Kan itu ada videonya. Kita bisa lihat ya. Nah, itu ternyata pada saat si aplikasi tersebut mengumpulkan data, itu bukan hanya mengumpulkan data tentang si rumah, posisinya ada di mana, tapi juga menarik informasi dari WiFi yang live pada saat itu. Dan karena kebocoran dan pelanggaran yang dilakukan oleh Street Viewer itu dari Google, mereka kena denda sampai 13 juta US dollar waktu itu. Benar-benar ya. Jadi harus Itu bukan nilai yang kecil. Dan lagian juga mungkin untuk sekelas Google, mungkin untuk pembayaran sanksinya administrasi sih nggak seberapa, tapi kan reputasi perusahaan reputasi, ya. kepercayaan kepercayaan, dan mereka mungkin masuk di trial, ada sidang, mungkin dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar menyita waktu luar biasa jadi ya. negatif media informasi juga buat mereka ya. Betul. Oke, teman-teman viewers Kanal 3, demikian informasi yang disampaikan oleh Bu Diah ya. Semoga teman-teman semua mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa komen di Kanal 3. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu dengan Ibu Diah di edisi Melek Hukum berikutnya. Bye.